Pembuatan koloid. Halo, perkenalkan nama saya Andi Wijaya dari kelas 11 MIPA. Hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat koloid. Yang pertama yang akan saya jelaskan nanti adalah apa itu koloid, yang kedua apa itu gelatin, yang ketiga adalah proses pembuatan koloid. Yang keempat, video pembuatan koloid, dan yang kelima adalah penjelasan terbentuknya koloid. Dan pembuatan koloid kali ini saya ingin membuat jelly. Apa itu koloid? Koloid adalah campuran heterogen dan merupakan sistem dua fase, di mana dua fase ini termasuk zat terlarut sebagai partikel koloid atau yang sering dikenal dengan fase terdispersi, serta zat yang merupakan fase kontinu di mana partikel koloid terdispersi yang disebut medium pendispersi. Yang kedua, apa itu gelatin? Gelatin adalah senyawa turunan protein yang diperoleh dengan cara mengekstrak kolagen hewan dan mengeringkannya. Gelatin dibagi menjadi dua, yaitu bentuk gelatin bubuk dan gelatin lembaran atau sheet. Proses pembuatan koloid menggunakan gelatin. Langkah-langkah. Yang pertama, siapkanlah air mendidih. Yang kedua, masukkan gula ke dalam air mendidih agar larut. Yang ketiga adalah setelah larut, matikan api sehingga larutan gula dapat larut. Dan larutan ini bisa hangat sehingga setelah hangat sekitar suhu 75 derajat Celcius, kita bisa memasukkan gelatin yang sudah di-bloom. Yang kelima adalah setelah gelatin larut, pindahkanlah ke wadah yang diinginkan. Yang terakhir adalah jangan lupa masukkan ke lemari pendingin. Nah, di sini ada note, di mana note ditulis adalah gelatin dapat rusak jika dimasukkan ke dalam air atau larutan yang bersuhu 80 derajat Celcius. Sehingga kita harus mendinginkan dulu campuran air dan gula. Video pembuatan jelly menggunakan gelatin. Pembuatan jelly menggunakan bubuk agar-agar memang sedikit berbeda dengan menggunakan gelatin. Biasanya jika kita menggunakan bubuk agar-agar, kita harus memasaknya hingga mendidih. Sedangkan kalau menggunakan gelatin, sesaat sebelum memasukkan gelatin, kita tidak boleh memasukkan saat larutan sedang mendidih, dikarenakan dapat merusak fungsi dari gelatin itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah proses terbentuknya koloid pada saat pembuatan jelly, di mana jelly, puding, agar-agar adalah salah satu contoh koloid dengan jenis emulsi padat, di mana jelly terdiri dari zat pendispersi adalah padat atau gelatin, dan zat terdispersinya adalah bentuk cair atau air. Gel terbentuk karena pada saat dipanaskan di air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Ketika didinginkan, molekul-molekul agar-agar mulai saling merapat, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air, sehingga terbentuk sistem koloid padat dalam cair atau yang disebut dengan soliophil, di mana fase terdispersinya senang akan medium pendispersinya, dalam kurun senang akan cair, atau dikatakan juga afinitas atau daya tarik terhadap mediumnya sangat kuat. Sifat koloid pada pembuatan jelly, di mana jelly terbentuk melalui cara kondensasi secara fisika, yaitu pemanasan dan pendinginan. Pemanasan terjadi saat kita memasak air, pendinginan setelah kita memasukkan larutan agar-agar ini ke dalam lemari pendingin. Proses kondensasi saat partikel larutan sejati terjadi saat larutan sejati bergabung dengan partikel koloid.
Gelatin yang terkandung dalam puding, jelly, atau agar-agar merupakan zat pengemulsi, di mana gelatin digunakan sebagai pengemulsi dan pengikat air. Sekian dari saya, terima kasih.